Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka malubi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau cerita tentang, kita membahas tentang cara para nabi itu mensucikan diri ya. Mensucikan diri, membersihkan diri ya. Sesuai dengan ayat ya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Beruntung yang orang yang mensucikan hatinya, dia ingat, dia kenal Tuhannya, dia tegakkan sholat. Jadi macam mana sih sebenarnya cara pensucian itu ya? Kita ambil dari Nabi Adam ya. Nabi Adam tuh menyadari bahwa perkataan Allah itu benar. Perkataan Allah itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubuhum maradun fazadahumullahu marada. Sungguhnya di dalam dirimu itu ada penyakit. Jika tak kau bersihkan akan kutambah. Jika kau tak mencari alat pembersih hati, walahum azabun alima bima kanu yazibun. Sungguhnya azabku sangatlah pedih disebabkan engkau berdusta. Jadi Nabi Adam itu menyadari dalam dirinya itu ada penyakit. Nabi Adam itu menyadari di dalam dirinya itu ada penyakit. Al-Baqarah ayat 10. Nah, apa bukti Nabi Adam mempunyai penyakit? Ketika Nabi Adam sudah berjanji tidak menyentuh buah kuldi, tapi dia ingkar janji kepada Allah. Dia ingkar janji kepada Allah, lalu dia langgar. Nah, itu salah satu penyakit Nabi Adam ya. Sama-sama kita lihat banyak jarah cerita ayatnya ya. Itu bukti Nabi Adam punya penyakit. Di dalam dirinya ada penyakit. Maka Nabi Adam membersihkan, qad aflaha man tazakka, dibersihkannya balik ya, dibersihkannya tepatnya di Ka'bah ya. Sekarang ini namanya Ka'bah. Disitulah Nabi Adam mengingat Allah selama 40 tahun, membersihkan hatinya dengan mengingat Allah. Tidak ada lagi yang dikerjakan selain mengingat. Itu Nabi Adam ya. Begitu juga dengan para nabi-nabi lainnya, semuanya menyadari bahwa di dalam diri manusia itu ada penyakit. Itu Al-Baqarah ayat 10 ya, tetap ya. Mereka dibersihkan, yang membersihkan mereka sebelumnya Nabi Adam juga dibersihkan, dikenalkan sama Allah tuh malaikat yang mengenalkannya atau gurunya Jibril alaihissalam. Nah, begitu juga dengan para nabi-nabi lainnya. Mereka dibersihkan dengan adanya guru mereka. Seorang guru yang membersihkan mereka, yaitu Jibril alaihissalam. Setelah mereka dikenalkan sama Allah ya, qad aflaha man tazakka, setelah mereka dikenalkan, dibersihkan sama Jibril alaihissalam, guru mereka, baru mereka terus membersihkan dirinya. Bertahun-tahun mereka bersihkan. Ingat tuh, bertahun-tahun itu hati dibersihkan ya. Karena kalau nggak suci, nggak bisa berjumpa sama Allah. Karena yang bisa berjumpa sama Allah hamba yang suci ya. Nggak ada tuh kalau kata Ustadz, nanti di akhir jumpa sama Allah tuh tak ada itu nggak ada. Yang berjumpa sama Allah hamba yang suci. Karena Allah tuh maha suci. Kalau Allah maha suci, maka yang bisa berjumpa itu yang hamba yang sudah suci. Yang nggak suci nggak bisa. Itu sederhananya berpikirnya. Begitulah para nabi membersihkannya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka beruntung orang yang membersihkan dirinya, merugilah orang yang mengotorinya. Samsi ayat 11 ya, itu banyak. Begitu juga dengan para nabi Muhammad ya. Ini kan banyak orang-orang menganggap Nabi Muhammad sempurna bersih suci. Tidak. Nabi Muhammad juga menyadari bahwa di dalam diri manusia itu ada penyakit, di dalam dirinya ada penyakit, maka dibersihkan.
Setelah dikenalkan sama Allah, agar Nabi Muhammad setelah dibersihkan, dikenalkan sama Allah oleh gurunya Jibril salam, setelah dibersihkan, dikenalkan sama Allah, maka disitulah Nabi Muhammad bisa mengingat Allah untuk membersihkan dirinya. 25 tahun di Gua Hira melakukan pembersihan, belum bisa berjumpa sama Allah, belum bisa menyembah Allah juga belum bisa, karena belum berjumpa sama Allah. Ingat itu, Nabi Muhammad di Gua Hira belum berjumpa sama Allah, belum bisa menyembah Allah disebabkan belum berjumpa. Nabi Muhammad hanya mengingat saja, membersihkan dengan mengingat. Likulli sa'in sakaratun kalbi, kesakaratun kalbi zikrullah. Alat pembersihan itu ingat Allah. Ya. Sakaratun kalbi zikrullah. Alat pembersihan itu ingat Allah. Maka itu yang dilakukan Nabi Muhammad selama 25 tahun, membersihkan. Pembersihan setelah 25 tahun, dalam perjalanan yang dilalui segala macam ujian, caci maki segala macam lah yang dihadapi Nabi Muhammad, sampailah kepada fitrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai kepada fitrahnya, sampai pada kesuciannya, baru datang perintah Allah kepada malaikat. Ya, malaikat itu panggil tuh hambaku yang bernama Muhammad untuk bertemu denganku. Itulah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad barulah ada perintah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sudah berjumpa. Kalau berjumpa nggak bisa. Yang disembah siapa? Allah. Allah namanya. Ada nama pasti ada yang punya nama. Ya, kalimatul haq, la ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Bismillah, dengan nama Allah, dengan namanya Allah. Nah, itu ya. Nah, begitu juga sampai sekarang. Sampai sekarang begitu juga. Jadi ada satu ayat, ada satu hadis yang mereka kembangkan nih, para anak cucu juriat Nabi, yang mereka mengatakan mereka akan disucikan oleh Allah. Nah, itu yang digaungkan oleh sebagian oknum juriat Nabi. Mereka ada mengambil hadis yang mengatakan bahwa anak cucu Nabi Muhammad itu bakal disucikan sama Allah. Nah, macam mana mensucikannya? Pertanyaan di situ. Macam mana mensucikannya? Nabi Muhammad disucikan sama Allah, tapi Allah nggak ada turun tangan. Malaikat yang mensucikannya atas perintah Allah. Malaikat Jibril yang datang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Mana mungkin Allah mau membersihkan sementara hambanya masih kotor? Itu nggak mungkin. Allah tuh maha suci. Nggak mungkin dia membersihkan hamba yang masih kotor. Itu nggak mungkin. Nah, inilah yang terjadi pada sekarang ini. Ketika juriat Nabi, ya, mereka merasa lebih suci, itu pembohong semuanya. Itu pembohong, nggak ada, itu pembohong semua. Nggak ada, mereka suci itu nggak ada. Mereka gunakan hadis apapun, tidak ada itu. Allah tidak pernah membuat perbedaan, Allah tidak pernah membuat kasta-kasta. Tapi mereka manusia banyak membuat kasta-kasta yang seolah-olah mereka lebih mulia daripada orang-orang biasa seperti kita, orang-orang kecil seperti kita. Itulah kebohongan-kebohongan yang terjadi. Ya, ada itu, semua manusia sama. Di mata Allah sama. Dalam diri ada penyakit. Allah yang katakan, Al-Baqarah ayat 10. Silakan baca itu. Jadi nggak ada itu lagi, nggak berlaku lagi tuh merasa mulia, merasa suci, nggak ada itu. Sama semua. Mau kayak manapun bentuk mukanya, mau kayak manapun pintarnya dia, semua manusia sama. Kita boleh buktikan itu. Nggak ada itu. Jadi banyak, karena yang ditakutkan Nabi Muhammad Rasulullah itu seperti itu. Yang takut dengan Rasulullah itu seperti itu dari dulu. Banyak nanti ulama-ulama fasik yang menyesatkan manusia. Banyak. Di akhir zaman nanti ada ulama-ulama fasik yang bakal menyesatkan manusia. Yang seperti ini, yang membuat kasta-kasta, yang merasa lebih mulia daripada orang-orang miskin, orang-orang kecil. Inilah yang terjadi. Jadi kita lebih baik hati-hati dengan mereka-mereka yang merasa suci, yang minta dihormati, minta dimuliakan. Oke teman-teman, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.